ya, orang Islam membela harga diri, membela tanah air, membela jiwanya, maka kalian semua akan apa? Hancur. Biaidikum ila tahlukah. Itu sebab apa? Sebab kita tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi infak bukan cuma buat bangun masjid, bukan cuma bangun support pesantren tadi diumumin, ya kan? Bukan cuma buat masalah sosial. Infak yang paling besar dalam Islam itu apa? Untuk mendukung jihad bersenjata orang Islam yang hendak mengusir agresor, penjajah. Itu infak paling gede. Nah, makanya ini yang dibaca ayat ini oleh para sahabat, termasuk oleh siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam riwayatnya tentang jihad itu, coba lihat asbabun nuzulnya, lihat tafsir ayat ini, penting Pak. Banyak kita nggak baca ayat, baca tafsirnya itu setengah-setengah gitu. Jadi taunya infak itu ya cuma yang receh-receh buat kepentingan amal sosial umat, enggak. Atau larangan melukai diri itu seolah-olah kita ya mana ada sih orang kita mencelakakan diri gitu ya, terjun dari lantai 7 ke bawah. Nah itu sebenarnya bukan larangan masuk dalam ayat ini. Kalau larangan bunuh diri itu ada lagi hadisnya yang lain, ada ayatnya yang lain. Tapi kalau ayat ini kita keluarkan dari konteks asbabun nuzulnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kaitannya dengan infak mendukung jihad fisabilillah, maka umat Islam selamanya apa? Nggak ngerti tentang kewajiban mendukung jihad, terutama bagi rakyat yang ada di Palestina. Yang kedua, jihad dalam bentuk apa? Menyokong para mujahid itu dengan uang, dengan senjata, dan apa yang mereka perlukan. Yang ketiga, dengan memberikan jaminan, menjamin secara ekonomi, keperluan ekonomi keluarga para mujahidin, keluarga para syuhada. Mereka ini kan berjuang itu direkrut ya, berjuang melawan Israel itu kan, ya mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya. Mereka tulang punggung keluarga cari nafkah. Coba bayangkan, gimana? Siapa yang mau menanggung biaya ekonomi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan itu? Ya kita, kewajiban umat Islam ini seluruh dunia, ya. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab wasilah turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita duduk di majelis ilmu, dan majelis ilmu ini kita dedikasikan untuk niat kita untuk menolong umat Nabi Muhammad SAW, karena menjadi bagian dari keimanan dan akidah kita ya, sebagaimana digariskan oleh baginda Rasulullah SAW, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, atau al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin ya, kepada mukmin yang lain itu ibaratnya seperti sebuah bangunan, di mana seluruh elemen yang ada dalam rangka bangunan itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka mari kita pada kesempatan yang berbahagia ini merefleksikan perjalanan 1 tahun Taufan Al-Aqsa dan genosida Gaza yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun atau kurang lebih 370 hari. Dan alhamdulillah
Kalau kita lihat, ya, memang statistik apa yang terjadi di bumi Ribat, di bumi Gaza ini memang sangat mengerikan. Tapi kenapa saya mengatakan alhamdulillah? Ya, bukan berarti senang, bukan berarti gembira. Ya, darah dan nyawa umat Islam saudara kita melayang. Alhamdulillahnya di sini berarti kita masih bisa menegakkan kepala, umat Islam memiliki izzah, dan kita umat Islam ini bersyukur kepada Allah bahwa ada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina ini yang mewakili seluruh umat Islam di dunia yang berjumlah kurang lebih 2 miliar. Ya. Ada yang mewakili kita semua untuk melawan hegemoni, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan global yang disponsori oleh Amerika Serikat dan sekutunya, yang selama ini membackup, mendukung penuh kekejian, kekejaman, genosida yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Kalau lihat angka statistiknya, ya, ini di awal atau masih di tahun 2023, ketika awal-awal perang atau operasi Taufanul Aqsa ini, itu saja di akhir 2023 bisa kita lakukan perbandingan, ya, korban jiwa daripada genosida Israel di Gaza ini melampaui angka dari peristiwa Nakbah di Palestina tahun 1948. Pasca pengumuman berdirinya negara Israel, kemudian pengusiran paksa warga Palestina dan pembantaian warga Palestina, itu tahun 48 korbannya tercatat kurang lebih 15.000 orang. Dan yang terbunuh di Gaza pada tahun 2023, ya, ini baru beberapa bulan saja, dari Oktober sampai Desember, itu juga sudah menyamai rekor angka yang sama. Tetapi sekarang tentu angkanya sudah jauh berbeda. Ya, sekarang itu sudah lebih dari 42.000 rakyat Gaza yang syahid, belum lagi 97.720 lebih dari rakyat Gaza yang luka-luka. Dulu pada Nakba tahun 1948, estimasi yang mengungsi keluar itu kurang lebih ada 800.000. Tapi yang mengungsi itu bukan hanya mengungsi, ya, dari Palestina ke luar negeri. Ini kebanyakan itu mengungsinya itu keluar negeri. Nah, kalau kita bandingkan dengan genosida Gaza, ya, tahun 2023-2024 ini, jumlah pengungsi Palestina itu 1.650.000 untuk satu wilayah Gaza saja, dan kita bersyukur tidak ada satupun mereka yang, ya, mengungsi ke luar negeri, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1948. Artinya apa? Bahwa rakyat Palestina ini sekarang memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi untuk tetap berpegang teguh kepada hak-haknya, untuk tetap berdiri kokoh di tanah kelahirannya, dan mereka dengan resiko apapun tidak akan mau meninggalkan tanah dan negeri Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, jumlah berat bom yang telah dijatuhkan di jalur Gaza sampai hari ke-370 itu sudah melebihi 85.000 ton bom. Yang jumlahnya sangat fantastis. Ini kalau ditotalkan lebih dahsyat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang menargetkan 430.000 rumah, 206 situs bersejarah, 828 masjid, dan 3 gereja.
3 gereja ini termasuk gereja-gereja yang tua di Timur Tengah. Ya, karena wilayah Palestina ini adalah wilayah historis awal tumbuh dan berkembangnya agama Nasrani, ya, pasca disalibnya Yesus Kristus atau diangkatnya Nabi Isa ke langit menurut agama Islam. Juga menargetkan 229 rumah sakit dan klinik, ya. Juga menyebabkan 1.710.000 bangunan hancur, termasuk 200 kantor pemerintahan, 246 ambulans, 463 sekolah dan kampus universitas. Jadi tidak beroperasi dalam 1 tahun ini. Ya, sekolah-sekolah dan universitas. Kemudian 163 lembaga kesehatan. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu lewat dari masa 1 tahun ini kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ya, kemarin dalam peringatan 1 tahun operasi Tufanul Aqsa yang dilancarkan oleh para pejuang perlawanan Palestina, ya, sejak tanggal 7 Oktober 2023, ya, juru bicara Al-Qassam, ya, Abu Ubaidah itu mengeluarkan himbauan, seruan penting kepada ulama muslim di seluruh dunia, di mana dia meminta bahwa agar para ulama yang istiqomah di seluruh penjuru dunia mulai menyerukan mobilisasi jihad, bukan hanya kepedulian, empati di dalam doa, empati yang disampaikan di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, ya, bukan hanya mengirimkan bantuan obat-obatan, pakaian dan sebagainya, tapi juga harus memulai sebuah langkah serius untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina ini, ya, secara lebih terukur dan lebih masif, ya, karena operasi 7 Oktober kemarin 2023 itu menurut para pejuang Palestina itu baru awal dari serangkaian gelombang, ya, perang untuk pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jadi ini tekadnya sudah bulat, ya. Sudah bukan perang-perangan, apalagi bukan lagi kayak model tahun 90-an, ya. Intifada ke-1 tahun 87, kemudian tahun 2000 Intifada kedua baru bisa pakai batu lempar tentara Zionis, ya. Bukan cuma pakai ketapel aja. Sekarang udah pakai roket, udah pakai senjata canggih. Ya, ini perkembangan yang sangat signifikan. Maka kalau dulu ulama terkemuka seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu membolehkan atau memfatwakan, ya, bolehnya bom syahid, bom bunuh diri untuk melukai dan menewaskan tentara-tentara penjajah Israel, itu dulu difatwakan boleh, walaupun tidak sedikit ada ulama yang menentang. Kenapa? Karena kemampuan, ya, militer rakyat Palestina dan pejuang Palestina memang belum sampai tahap seperti sekarang. Ya, maka itu dibolehkan. Maka setelah pejuang Al-Qassam, faksi-faksi perlawanan Palestina ini sudah menguasai, ya, teknologi persenjataan, sudah mulai membuat roket-roket, misil, ya, rudal, walaupun bukan rudal antar negara, antar benua, ya, karena posisi mereka di tengah pendudukan Israel itu relatif lebih dekat. Maka mereka membuat teknologi roket yang menjangkau, ya, puluhan hingga ratusan kilometer saja. Ya. Setelah, ya, kemampuan para pejuang Palestina ini berkembang secara militer dan mereka berhasil, ya, melakukan serangan-serangan mematikan kepada entitas Zionis Israel, maka fatwa Qaradawi itu dicabut, ya, diganti. Sudah tidak boleh lagi, ya, bom bunuh diri itu, ya, karena bom bunuh diri itu hanya boleh
di era atau di medan jihad di mana pasukan perlawanan Palestina ini belum memiliki persenjataan, belum memiliki teknologi militer yang memadai. Jadi salah, keliru kalau ada kelompok-kelompok ekstremis ya, di negara-negara Muslim di dunia itu fatwa Qaradawi untuk pejuang Palestina itu boleh bom bunuh diri lalu dibawa ke Indonesia misalnya, itu salah. Itu nggak ada hubungannya. Jadi nggak boleh pakai fatwa khusus untuk kondisi khusus bagi perjuangan khusus di Palestina lalu dibawa-bawa ke negeri Muslim yang aman, damai. Ya. Tidak ada entitas penjajah agresor seperti Israel. Ya. Masa yang dilawan pemerintah, yang pemerintah negara itu juga negara Muslim, itu kan nggak boleh. Maka fatwa bom bunuh diri itu harus ditempatkan pada tempatnya, dan itu sudah tidak berlaku lagi sekarang, sudah dicabut. Saya dengar sendiri ya, pernyataan para ulama ya, dunia yang berkumpul di Qatar beberapa tahun lalu, itu fatwa Syekh Qaradawi pada tahun 90-an sampai tahun 2000 awal itu sudah dicabut, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kemampuan persenjataan dan teknologi militer pejuang Palestina ini sudah sanggup untuk melukai dan untuk menewaskan tentara Zionis. Seperti yang ditunjukkan dalam operasi 7 Oktober 2023. 1.200 tentara Israel yang ada di wilayah pendudukan itu tewas, ya, mendapatkan serangan yang mendadak dari para pejuang Palestina. Dan itu menyakitkan mereka. Ya. Jadi nggak ada lagi cerita fatwa bom bunuh diri itu, nggak ada. Makanya di Palestina udah nggak ada itu, bom bunuh diri udah nggak ada. Karena mereka taat dan tunduk kepada para ulama. Ya. Dan ulama itu berfatwa berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu. Melihat kondisi di lapangan, melihat laporan di lapangan, kemampuan kami udah seperti apa. Kalau dulu bicara cuma batu, ya bagaimana mau menewaskan tentara Israel kalau cuma lempar batu? Maka pakailah itu fatwa bom bunuh diri. Kalau sekarang tidak, nggak ada ceritanya bom bunuh diri itu. Setelah Gaza itu diblokade, kemudian para pejuang Palestina ini ya mengembangkan teknologi militernya, itu nggak ada lagi cerita bom bunuh diri yang dilakukan oleh rakyat, apalagi pejuang Palestina. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu rahmati Allah, kemarin Jenderal Abu Ubaidah ini ya menyerukan kepada ulama untuk mulai melakukan an-nafirul am, mobilisasi jihad untuk pembebasan Baitul Maqdis. Ini harus ditanggapi secara serius ya. Dan kemudian para ulama di seluruh dunia mengeluarkan bayanat, mengeluarkan konferensi pers, rilis ya dalam 9 poin untuk menyambut seruan ini dalam rangka apa yang mesti kita lakukan setelah 1 tahun operasi Badai Al-Aqsa ini. Ya, ini ada dicantumkan di gerakan di media sosial ya. Para ulama yang ikut menandatangani ya, dan juga lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga fatwa internasional ya. Ini disebutkan yang pertama bahwa seluruh wilayah Palestina ya, mulai dari Laut Mediterania sampai Sungai Yordan, itu istilah pejuang Palestina itu sejak dulu 48 minal bahar ilan nahar ya, termasuk Yasser Arafat itu selalu mendengungkan perjuangan pembebasan tanah Palestina dari laut sampai sungai. Maksudnya Laut Mediterania, karena seluruh pantai yang ada di garis pantai Palestina itu semuanya lautnya Mediterania, ya, Laut Tengah. Ya. Sampai Sungai Yordan, maksudnya itu apa? Sampai perbatasan Jordania. Ya, tepi barat ke sana Al-Quds itulah yang disebut dengan Sungai Yordania. Itu adalah tanah bagi seluruh umat Islam. Jadi tanah Palestina itu Bapak Ibu, ya, ini tanah milik umat Islam sedunia ini. Milik kita, milik orang Islam yang ada di Indonesia,
milik orang Islam yang ada di Australia, milik orang Islam yang ada di mana? Termasuk yang ada di Papua. Ya, kalau dia mengaku Muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, percaya kepada keterangan Al-Quran dan Sunnah, percaya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, ya, percaya tentang nubuat pembebasan Baitul Maqdis, maka tanah Palestina itu adalah miliknya seluruh muslimin di dunia ini. Apakah muslim yang mayoritas jumlahnya di negara muslim terbesar seperti Indonesia, seperti Pakistan, Bangladesh, atau muslim yang di negara-negara dia minoritas? Selama dia muslim, itu kata para ulama, seluruh wilayah Palestina dari laut sampai sungai itu adalah tanahnya seluruh umat Islam. Dan gak boleh ada seorang pun yang memiliki hak kewenangan untuk mewakili umat Islam lalu kemudian menyerahkan sejengkal tanah Palestina itu, apalagi menyerahkan status Masjidil Aqsa dengan seluruh wilayah Baitul Maqdis yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian atau seluruhnya, atas dan bawahnya, ya, itu tidak punya hak. Tidak boleh ada seorang pun yang punya hak untuk bernegosiasi dengan Zionis. Karena ini tanah yang sudah, ya, menjadi hak milik umat Islam sejak baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj, lalu kemudian sejak penaklukan Umar bin Khattab atas Baitul Maqdis. Hadirin rahmati Allah, ini adalah hak murni bagi umat Islam. Tidak ada orang lain yang mempunyai hak sedikit pun atas tanah Palestina itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz? Ada orang Nasrani di tanah Palestina? Iya, dia sebagai ahlu zimmah. Dari dulu, dari, ya, penaklukan Umar bin Khattab, status orang Kristen diterima yang ada di situ. Dia sebagai warga negara. Tapi dia tidak memiliki Masjidil Aqsa, itu masalah. Itu yang harus jadi penekanan. Ya silakan, dia punya situs misalnya gereja Kudus Suci, tempat katanya di situ ada apa? Tempat kuburnya atau tempat lahirnya Nabi Isa, tempat kubur makamnya Nabi Isa setelah disalib. Ya, cuma kan sekarang kosong. Kenapa? Karena menurut mereka sudah diangkat ke langit. Jadi diangkat ke langitnya itu versi Kristen beda dengan Islam. Ya, diangkat ke langitnya versi Kristen. Ya, setelah 40 hari, ya, dia dikubur, dimakamkan di gereja makam Kudus itu, ya, lalu kemudian diangkat ke langit, hilang jasadnya. Kalau Islam kan tidak. Al-Quran mengatakan pada saat dia akan disalib, mau ditangkap, diganti orangnya. Nabi Isa diangkat ke langit, ini yang ditangkap itu adalah salah satu murid yang berkhianat, yang rupanya disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dialah yang disalib. Gitu. Ya. Nah, situs itu silakan, itu milik mereka. Dan Umar bin Khattab mengakui sebagai khalifah, sebagai waliul amri, nggak diganggu gereja-gereja milik Kristen itu. Bahkan ketika Sayyidina Umar, ya, ketika datang waktu sholat azan, ya, sementara Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu masih berupa, ya, tempat yang sangat kotor, tempat pembuangan sampah, tempat mereka penjajahan Romawi itu menjadikannya sebagai kandang kuda, banyak kotoran, itu belum bisa dibersihkan. Maka pemuka Kristen, pemuka Nasrani meminta Umar bin Khattab untuk sholat aja di sini, di gereja tempat lahirnya Nabi Isa. Ya, namanya Kanisatul Qiyamah. Ada di Bethlehem, di Baitul Maqdis itu, tapi kemudian beliau menolak. Kenapa? Khawatir kalau saya Umar sholat di sini, di gereja ini, walaupun di halamannya, walaupun di parkirannya, nanti khawatir penguasa Muslim setelah saya, jauh setelah saya, mereka akan mengklaim tanah ini milik umat Islam. Kenapa? Karena itu ada bekas sejarah Umar pernah sholat di situ, maka dia nggak mau. Ya, ini antisipasi, itu fikih. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kekuatan ilmu fikih, bisa
memprediksi, ya, bisa memiliki jangkauan tentang masa depan. Itu yang disebut dengan futurologi. Jadi futurologi itu bukan ilmu ngawang-ngawang, ya, menerawang alam gaib, bukan. Tapi fiqhul ma'alat dalam ilmu fikih itu. Ya, harus hati-hati penguasa pemimpin itu. Karena ini tanahnya milik orang Kristen, gerejanya milik orang Kristen, maka Umar nggak mau sholat di situ. Bukan karena nggak boleh, boleh aja sholat di situ. Ya. Dalam keadaan darurat, ya boleh kan. Tapi karena dia sebagai pemimpin, ya, apa yang dilakukan oleh pemimpin itu, apalagi Khulafaur Rasyidin, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi landasan hukum. Ya, satu saat ketika tanah itu diperlukan oleh umat Islam, bisa jadi landasan hukum. Oh, ini pernah ada sholatnya Umar bin Khattab di sini, maka harus diambil paksa. Itu nggak boleh. Makanya Umar nggak mau. Maka dia pindah ke sebelahnya, sholat di lapangan sebelahnya. Maka disitulah didirikan Masjid Umar bin Khattab, Al-Masjidul Umari. Lengkap di situ ada keterangan Al-Uhdatul Umariyah, perjanjian Ilya yang dibuat oleh Umar bin Khattab untuk menjamin toleransi beragama, menjamin hak hidup umat Kristen, ya, di kota suci Yerusalem atau Baitul Maqdis yang sudah menjadi miliknya umat Islam sepenuhnya. Itu sejarah yang nggak bisa kita tolak. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, jika musuh, ini keterangan para ulama, ya, ulama dunia. Jika musuh Zionis Israel itu menyerang suatu negeri Islam, siapapun musuh itu, termasuk Zionis, menyerang satu negeri Islam dan kebutuhan untuk mengusirnya lebih besar daripada kemampuan tiap-tiap penduduknya, jadi kita wajib untuk mengusir penjajah, apalagi di Masjidil Aqsa, apalagi di Baitul Maqdis, apalagi di Palestina. Tapi hajat itu lebih besar ternyata dari kemampuan penduduknya. Penduduknya nggak punya kemampuan. Ya, kurang senjatanya, kurang logistiknya, kurang ininya, kurang itunya, kurang duitnya. Maka jihad fisabilillah menjadi kewajiban khusus bagi umatnya dan bagi umat Islam yang mengikutinya hingga tercapai kemampuan agar lepas dari penjajahan. Ya, maka itu para ulama sudah mengukur. Ya, maka seperti misalnya fatwa resolusi jihad, ya, yang dulu dibuat oleh para ulama, dia dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari ketika menghadapi agresi militer Belanda di Indonesia, di Pulau Jawa, di Surabaya. Nah, itu kan juga mengukur, ya, kewajiban jihadnya itu yang mana? Wajib jihad fardu ain bagi rakyat Surabaya. Dan kalau rakyat Surabaya masih kekurangan orang, masih kekurangan logistik, masih kekurangan senjata, harus didukung kewajiban fardu jihad itu oleh umat Islam yang ada di sekitar Surabaya dan semua Pulau Jawa. Maka ya, pergerakan ulama dan santri ke Surabaya itu bukan cuma yang ada di Jawa Timur, tapi juga yang ada di Jawa Tengah sampai Jawa Barat, seperti Kiai pesantren Buntet Cirebon itu jalan kaki itu sampai ke Surabaya untuk jihad fisabilillah, ya, untuk apa? Mendukung umat Islam yang ada di Surabaya. Jadi begitu hukumnya memang. Jadi kewajibannya itu yang ada di dalam itu fardu ain, dan fardu ain ini bisa meluas jangkauannya seperti epicentrum itu meluas, ya, dari satu titik bulat kecil jadi meluas. Kalau di daerah yang di dalam itu tidak mampu, dan ini harus didukung oleh seluruh komponen yang ada di sekitar, termasuk itu Palestina. Kewajiban pertama fardu ain Palestina, kewajiban fardu ain yang kedua ada di wilayah negara-negara yang ada di keliling Palestina. Istilahnya itu oleh orang-orang Arab itu dualut taub, negara-negara yang di sekeliling Palestina itu, dan seluruh dunia Islam. Ya. Sehingga mencakup seluruh umat Islam. Jadi ini kewajiban yang tidak bisa kita abaikan. Jadi kewajiban pada saat ini, wajibatul asri, kewajiban era kita hidup saat ini, yaitulah Allah sudah takdirkan. Apa yang terjadi di Gaza 1 tahun ini menjadi awal, ya, perang terbuka bagi bagi umat Islam untuk melawan dan mengusir kezaliman Zionis Israel itu. Dan ini semua harus
didukung oleh seluruh daya dan upaya umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Karena yang punya Palestina, yang punya Masjidil Aqsa itu bukan hanya rakyat Palestina. Yang punya itu kita semua. Ketika barang kita, properti kita, harta kita dicuri oleh orang, saudara mau bela diri nggak? Saudara mau kejar pencuri apa enggak? Atau saudara silahkan aja, pencuri kamu ambil aja rumah saya. Nah, kalau ada orang ya rumahnya mau dicuri, hartanya mau dicuri, lalu kemudian bilang kepada si pencuri, silakan aja ambil, yang penting gua damai, yang penting gua nggak diapa-apain, nah itu orang sinting namanya. Orang gila. Orang nggak punya harga diri, nggak punya martabat. Ya, kalau dia punya harta, punya properti, diambil oleh orang, maka dia wajib untuk apa? Membela hartanya. Bagaimana kalau mati? Ya mati syahid. Kan kata Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela hartanya, bukan bela agama loh, bela harta. Syahid itu hukumnya. Selama dia beriman kepada Allah dan Rasul SAW. Ya. Orang mati karena apa? Bela kehormatannya. Orang mati karena bela mobilnya dicuri sama orang. Itu kan urusan harta, Pak. Iya. Harta dalam Islam itu suci, sakral. Ya. Tanah apalagi masjid. Ya. Yang itu menjadi kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi, dan kota suci ketiga umat Islam. Itu harta milik semua umat Islam. Kalau kita mati karena membela supaya harta properti itu tidak jatuh ke tangan orang kafir, orang yang memusuhi ya Islam ini, maka mati syahid. Nah, hadirin rahmati Allah, pada jihad masa kini ini seperti apa bentuknya? Ini para ulama merinci. Ya. Jihad di masa kita, di masa sekarang ini untuk mendukung perjuangan Palestina itu di antaranya bisa dengan apa? Satu, tentu saja bagi yang ada di dalam itu jihad bersenjata. Dan bisa diperluas lingkarannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ya, perangilah orang-orang musyrik secara bersama-sama. Orang-orang musyrik yang mengganggu, mengusir umat Islam, mengambil harta umat Islam, membantai, membunuhi umat Islam, itu harus dilawan. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum, kita harus memerangi mereka secara bersama-sama, kafah. Jadi sebagaimana masuk Islam itu secara kafah, udkhulu fi silmi kafah, memerangi orang jahat, memerangi agresor, penjajah yang ya mencuri harta umat Islam, yang merampas tanah umat Islam, yang mengusir dan membunuhi orang Islam, itu juga kita harus lakukan secara bersama-sama. Sebagaimana mereka memerangi kamu semua bersama-sama. Oh, itu Yahudi, Zionis kan nggak sendirian, Pak. Kalau dia sendirian, ngandelin senjata sama ya, pasukannya, sama duitnya, habis dia udah selesai. Ya, 6 bulan juga udah selesai. Tapi kan dia masih bertahan sekarang siapa? Amerika turun tangan langsung. Ya, Amerika. Jadi ini kepentingan Amerika sebenarnya. Kenapa? Dan kepentingan kelompok evangelis dunia ini. Yang menjadi oligarki dunia ini kan ada 2 kelompok. Satu kelompok bisnis Yahudi, Zionis, satu kelompok bisnis evangelis. Ya, evangelis dunia. Inilah yang mengompor-ngompori, yang memprovokasi Yahudi, dia jadi ada pertemuan kepentingan bersama untuk mengontrol dunia. Ya, mengontrol dunia itu yang paling gampang mengontrol Timur Tengah. Kenapa? Karena harta karun, kekayaan alamnya paling banyak di dunia di situ. Ya, jadi mengontrol, lalu Israel ditanam, dicangkok di situ, ya, untuk apa? Menjadi polisi Amerika di kawasan Timur Tengah. Itu aja gampangnya. Kalau ente mau paham. Makanya ya mandor ya, Israel itu negara Zionis itu mandor aja di situ dia. Maka si pemilik kepentingan ya yang punya bisnis besar di seluruh dunia, Amerika, dia kalau mandornya udah kedodoran nggak bisa jagain tanah ini,
maka si pemiliknya turun tangan langsung. Begitu cara memikirnya. Itu yang terjadi sekarang. Maka Amerika mau diapain, mau ditekan, opini, ya, mau disorak-sorakin, ya, di depan Kongres, itu kan, mau kritik presidennya kayak apa juga, mau dihina kayak apa itu Joe Biden ataupun siapa yang akan menggantikan dia nanti dalam Pilpres Amerika, ya, pasti akan sama kebijakannya untuk mendukung Israel tanpa reserve, tanpa batas, ya. Nah, jadi kalau Zionis bisa seperti itu bersama-sama, didukung bersama-sama, maka umat Islam kewajibannya juga sama, harus bersama-sama. Nggak bisa kita biarkan mereka sendirian. Maka dalam Al-Quran dikatakan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir yang memusuhi, yang membunuhi, yang mengusir orang Islam dari negerinya, mereka saling mendukung, melindungi satu sama lain. Illa taf'alu, kalau kalian umat Islam, umat Rasulullah tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kita, saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung, apa yang terjadi? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Itu surat Al-Anfal ayat 72. Ya, maka akan terjadi apa? Fitnah besar, kerusakan besar bagi umat Islam. Apa fitnah besarnya? Agama Islam ini, ya, akan menjadi apa? Menjadi terkucilkan. Agama Islam ini menjadi kerdil. Ya, umat Islam kehilangan masjid sucinya, tanah sucinya. Umat hilang harga dirinya. Umat Islam terhina di mana-mana. Kenapa? Karena tidak menegakkan kewajiban jihad fisabilillah melawan agresor. Nah, itu. Maka ayat yang sering, ini orang sering salah paham, ya. Ayat misalnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu kan ayat katanya larangan kita mencelakakan diri. Ya, padahal itu sebenarnya larangan tentang apa? Kecaman dari Allah bagi umat Islam yang nggak mau berinfak. Kan ayatnya bagaimana bunyinya? Wa anfiqu fi sabilillah. Itu ayat di depannya begitu. Berinfaklah kamu semua di jalan Allah. Infak apa? Mendukung jihad para pejuang yang membela tanah airnya, membela kesucian situs-situs Islam. Kalau kamu nggak mau berinfak, mendukung jihad mereka, nah itu nanti masuk kepada ayat penggalan berikutnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sampai karena nggak mau berinfak, jihad mendukung dengan harta, mendukung jihadnya, ya, orang Islam membela harga diri, membela tanah air, membela jiwanya, maka kalian semua akan apa? Hancur. Bi aidikum ila tahlukah. Ya, itu sebab apa? Sebab kita tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi infak bukan cuma buat bangun masjid, bukan cuma support pesantren tadi diumumin, ya kan? Bukan cuma buat masalah sosial. Infak yang paling besar dalam Islam itu apa? Untuk mendukung jihad bersenjata orang Islam yang hendak mengusir agresor, penjajah. Itu infak paling gede. Nah, makanya ini yang dibaca ayat ini oleh para sahabat, termasuk oleh siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam riwayatnya tentang jihad itu, coba lihat asbabun nuzulnya, lihat tafsir ayat ini, penting, Pak. Banyak kita nggak baca ayat, baca tafsirnya itu setengah-setengah gitu ya. Jadi taunya infak itu ya cuma yang receh-receh buat kepentingan amal sosial umat, enggak. Atau larangan melukai diri itu seolah-olah kita ya mana ada sih orang kita mencelakakan diri gitu ya, terjun dari lantai 7 ke bawah. Nah itu sebenarnya bukan larangan masuk dalam ayat ini ya. Kalau larangan bunuh diri itu ada lagi hadisnya yang lain ya.
Ada ayatnya yang lain. Tapi kalau ayat ini kita keluarkan dari konteks asbabun nuzulnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kaitannya dengan infak mendukung jihad fisabilillah, maka umat Islam selamanya apa? Nggak ngerti tentang kewajiban mendukung jihad, terutama bagi rakyat yang ada di Palestina. Yang kedua, jihad dalam bentuk apa? Menyokong para mujahid itu dengan uang, dengan senjata, dan apa yang mereka perlukan. Yang ketiga, dengan memberikan jaminan, menjamin secara ekonomi, keperluan ekonomi keluarga para mujahidin, keluarga para syuhada. Ya, mereka ini kan berjuang itu direkrut, ya, berjuang melawan Israel itu kan, ya, mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya. Mereka tulang punggung keluarga cari nafkah. Coba bayangkan, gimana? Siapa yang mau menanggung biaya ekonomi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan itu? Ya kita, kewajiban umat Islam ini, seluruh dunia, ya. Ini yang ditekankan oleh para ulama, ini harus dipikirin. Yang berikutnya apa? Jihad demonstrasi, ya, melakukan demonstrasi, ya harus terus, jangan kendor. Untuk memprotes, ya, kebijakan negara-negara yang mendukung Israel. Jangan sampai kita meninggalkan, ya, aksi-aksi demonstrasi, bahkan aksi menduduki atau menduduk di depan kedutaan dan konsulat negara-negara pendukung penjajahan Israel. Jihad media, ya, kemudian juga melawan jaringan media dan menghadapi kampanye Zionis. Ya, Zionis ini kan di seluruh dunia dia mengerahkan buzzer-buzzernya. Ya, termasuk buzzer yang ada di Indonesia, itu Yahudi pesek, ya, yang mengkampanyekan bahwa Israel itu sedang membela diri katanya. Ya, sedang melakukan apa? Pembelaan diri. Ya, dia punya hak atas tanah Palestina, itu kan. Nah, itu banyak yang model begitu, ya. Orang-orang bayaran ini. Nah, ini harus kita lawan. Ya, dengan apa? Jihad media. Untuk, ya, mematahkan kampanye Zionis, ya, dalam rangka menghancurkan qadhiyah atau isu Palestina. Kemudian jihad apa lagi? Menggunakan situs-situs media sosial, ya, untuk menegakkan kebenaran dan membalas kebohongan-kebohongan Zionis. Jihad berikutnya apa? Boikot ekonomi. Nah, ini jangan tanggung-tanggung. Ya, boikot ekonomi ini jangan setengah-setengah, jangan kendor. Ya, jangan udah setahun udah lupa. Ya. Oh, Pak Ustadz, darurat di bandara, kita lapar. Ya, yang ada makanannya itu aja. Ya, KFC lagi, McDonald lagi, Pizza Hut lagi. Ya. Darurat apa? Emang ente kalau nggak makan itu mati, kan gitu. Ya beli aja roti apa yang buat ganjel, ya. Beli minuman aja yang bener, ya, yang sehat. Jangan beli minuman kemasan kaleng yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan afiliasi mereka. Oh, darurat ngopi di bandara, Starbucks. Ngopi Starbucks apa enaknya? Ya, darurat apa? Emang kalau nggak ngopi Starbucks, ente mati. Ya, pakai otak kalau ngomong, ya. Jangan cuma gengsi, bangga, bangga. Aneh kerja di, maaf, di daerah keren, Sudirman. Kalau kagak ngopi di situ, apa kata dunia? Wah, lo aja bego. Ya, mohon maaf ya. Ini kita nggak bisa main-main nih soal boikot nih. Ya, malu dong kita. Orang di Barat aja, negara-negara Eropa, Amerika udah lama ngeboikot barang-barang begituan. Masa kita yang Muslim, saudara sendiri, di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, kok masih, ya, nggak peduli gitu ya? Untuk boikot aja nggak bisa gitu. Aneh, ya, aneh bin ajaib ini orang Islam, ya. Nauzubillah min zalik. Kenapa orang non Muslim bisa? Ya. Dia punya rasa kemanusiaan tuh, tahu dia jahatnya Zionis itu seperti apa. Tahu dia jahatnya pemerintahannya yang mendukung Zionis itu seperti apa. Lah kok kita ini yang punya akidah yang sama, punya isu yang sama, punya concern yang sama, punya masjid milik kita semua, kok kita bisa itu meremehkan
senjata boikot ekonomi. Nggak perlu nunggu ulil amri, bos. Ente mau sampai lebaran kuda, ulil amri juga nggak bakal boikot. Ya, nggak bakal dia usir Starbucks dari sini, nggak bakalan. Nggak bakalan dia tutup, nggak kasih izin McDonald. Ya, itu kan namanya usaha orang. Ya, silakan aja. Tapi kan kita sebagai konsumen boleh memilih dong. Ya dong? Ya nggak? Boleh milih. Kita sebagai konsumen. Sama dengan misalnya, nih logika sederhana begitu begini Pak. Kalau Anda ditipu sama satu toko, ya, satu toko ini nipu. Kita merasa dikurangin. Ya, misalnya ente ngisi bensin di SPBU, ternyata cepat habisnya gitu kan. Besok apa yang ente kerjain? Kagak bakal datang lagi ke situ, betul nggak? Beli beras, dikurangin timbangannya, ketahuan di rumah, nah, kok ini nggak sesuai nih 1 kilo kok kurang 1 on gitu kan. Beli cabai juga begitu, ya besok ente gak usah datang lagi, itu namanya boikot. Nggak usah nunggu pemerintah. Ya. Bodoh aja kalau kita boikot itu nunggu pemerintah. Ya. Apa yang kita bisa, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Gak harus nunggu ulil amri. Ulil amri itu punya pertimbangan sendiri macam-macam. Ya. Kita juga nggak bisa salahkan dia. Ya. Tapi yang perlu kita lakukan ya kita lakukan. Karena uang ya kita yang punya. Kebutuhan yang mau kita beli kita ada di tangan kita, kendali kita. Susah amat. Ya. Gak usah nunggu lah. Ya. Jihad apa lagi? Jihad cyber terhadap situs-situs dan kepentingan vital penjajah. Ya. Ini yang punya keahlian IT. Ya, teknologi informasi, jihad cyber ini juga penting untuk mengganggu ya sistem pertahanan, sistem apalagi navigasi udara ataupun sistem pelayaran dan sebagainya gitu ya. Untuk merugikan mereka dan upaya-upaya maksimal jihad dalam bidang pendidikan generasi muda. Nah, ini penting. Jadi generasi muda Palestina ini juga jangan sampai mereka lost generation, karena jangan sampai mereka tidak mendapatkan pendidikan. Ini 1 tahun nggak ada sekolah beroperasi, kampus beroperasi, maka tanggung jawab kita untuk apa? Berikan beasiswa dia. Harus bisa tetap belajar di sana, di negerinya, atau kita memberikan beasiswa kepada pengungsi Palestina di luar negeri. Supaya mereka satu saat bisa masuk ke dalam negaranya, membangun kembali ya negara itu pasca penjajahan. Ya. Berikutnya yang keempat, apa pesan para ulama? Para pemimpin negara-negara Arab dan Islam harus mengumumkan mobilisasi ya untuk mengusir agresi Zionis Israel, para agresor ini dengan semua kemampuannya ya. Karena ini apa? Kewajiban pemimpin ulil amri itu kewajiban yang sangat besar. Ya, kalau belum bisa mereka melakukan itu, yang penting kita mengingatkan. Wajib hukumnya umat dan ulama mengingatkan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada semua pemerintah negara-negara muslim, terutama negara-negara dualul jiwar atau dualul tauq yang ada di ya lehernya Israel, yang ada dekat di situ. Itu untuk apa? Memboikot, untuk membantu senjata. Ya. Karena kalau tidak, ini mereka yang akan pertama kali mendapatkan ancaman Zionis. Kan udah berkuar-kuar tuh Menteri Keuangan Israel. Ya, siapa namanya itu? Ngomong apa? Kita pengen negara Israel Raya ini bukan cuma Palestina, bukan cuma ngerebut Gaza sama Lebanon katanya. Kita pengen itu dari Mesir, dari sungai Nil sampai sungai Efrat, sungai Tigris. Dari Mesir sampai Irak. Ya, Mesir masuk, Sudan masuk, Saudi Arabia termasuk Mekah Madinah itu menjadi bagian rencana Israel Raya. Ya. Sampai ke Bahrain, sampai ke Emirat, sampai kemudian ke Irak. Itulah negara Israel Raya yang kami inginkan. Banyak dari kita yang bilang, mimpi lo Israel, mimpi. Mana mungkin. Iya, sekarang begini Pak, saya sih nggak mimpi. Mendengar ocehan Menteri Zionis itu, saya bilang ini bukan mimpi. Ini bisa jadi kenyataan, dan sudah jadi kenyataan. Kalau negara-negara yang tadi disebut itu tidak berubah benderanya jadi bendera Israel sekarang itu, ya, bintang Daud yang diapit oleh warna biru di atas dan di bawahnya, itu menandakan sungai Nil yang di atas dan bawahnya sungai Efrat. Minimal, kalaupun dia tidak mengubah
geografi negara Israel Raya itu mencaplok 5 negara atau 6 negara yang lain, minimal rezim-rezim pemerintahan yang di negara yang disebut itu semua takluk dan tunduk melayani kepentingan Zionis. Itu udah selesai. Ya, itu udah namanya dia aman udah. Ya, kalau penguasa Mesir, penguasa Saudi, penguasa Teluk, penguasa Irak semua ikut kehendak Israel, jadi satu jaringan konfederasi, ya, walaupun tidak tertulis sebagai negara Israel, tapi semuanya bekerja untuk Israel. Itu persis seperti yang dikatakan siapa? Pakar Zionis. Ya, pakar Zionis Abdul Wahab Masiri mengatakan, Anda nggak perlu untuk menjadi Zionis, nggak perlu ganti agama. Muslim jadi Yahudi nggak usah. Zionis itu fungsional. Apapun agamanya, kalau kamu setuju dan melayani kepentingan Zionis, Anda sudah jadi Zionis. Walaupun Muslim, walaupun sholat berjamaah, sama aja. Ya, dibilang itu udah perkataan 30 tahun yang lalu. Profesor, pakar Zionisme, ya, punya menulis 4 jilid buku tentang ensiklopedi Yahudi dan Zionisme. Ya, dia bilang begitu, walaupun orang Islam malamnya sholat isya berjamaah di masjid, tapi besok paginya dia bekerja untuk Zionis, melayani kepentingan Zionis, menyebarkan paham Zionis, itulah Zionis. Jadi nggak usah jadi Zionis itu ente ganti agama, nggak usah, karena Yahudi itu nggak suka, ya, pengikut agamanya bertambah dari luar, nggak suka. Dia bukan kayak Kristen, dia bukan agama misionaris. Ya, yang kelima, semua perjanjian normalisasi dengan musuh Zionis, dengan musuh Islam, yaitu Israel, itu dilarang oleh syarak. Jadi secara syariat dilarang. Normalisasi, ya, normalisasi politik, normalisasi ekonomi, termasuk normalisasi budaya dan agama, itu nggak boleh. Nah, kita harus berhati-hati nih. Ya, negara kita mungkin tidak melakukan normalisasi politik dengan Zionis. Tidak ada kedutaan kita di Tel Aviv. Tidak ada kedutaan Israel juga di Jakarta. Tapi hati-hati. Normalisasi dagang tetap jalan. Melalui apa? Kedutaan Zionis yang ada di Singapura. Normalisasi agama tetap jalan. Pemondar-mandir tokoh Zionis datang ke sini. Bikin seminar, bikin acara di Istiqlal. Imam besar Istiqlalnya diundang ke sono. Ya, buat apa? Short course 6 minggu, coba bayangin. Nah, itu apa maksudnya? Ya, ini kan normalisasi sebenarnya. Ya, ingin menjadikan entitas Zionis, penjajah itu seolah-olah menjadi sesuatu yang normal. Itu makna normalisasi, menormalkan sesuatu yang tidak normal. Ya, Israel itu, Zionis itu tidak normal. Dia bukan anggota tubuh yang asli di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah. Dia itu dicangkok. Dia itu dilahirkan, dia itu disponsori kelahirannya. Ya, ini yang mesti kita paham. Ya. Perjanjian itu tidak mewajibkan umat Islam. Nggak boleh umat Islam tunduk kepada perjanjian normalisasi politik itu. Ya. Yang keenam, umat Islam tidak berkewajiban mendengarkan, mematuhi rezim penguasa manapun yang menghalangi mereka untuk mendukung saudara Muslim yang ada di Palestina yang merupakan mujahid dengan segala cara. Maka sebaliknya, umat Islam wajib menolak situasi ini, mengerahkan upaya dan tenaga untuk melakukan hal tersebut, meskipun ya pemimpin mereka katakanlah melakukan normalisasi, atau katakan dia pasif, dia tidak normalisasi, ya, tetapi juga dia tidak melakukan usaha untuk menekan Israel. Ya. Kenapa berlaku kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq? Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, termasuk ulil amri, kalau ulil amri itu tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah diantaranya ya adalah sikap yang tegas kepada musuh, kepada penjajah, agar mereka hengkang keluar dari bumi Palestina. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan di akhir-akhir ini ya, ini tambahan ya, berikan dukungan, pemberkatan terhadap semua para pejuang perlawanan. Intinya bahwa para ulama ini menyampaikan kewajiban menyampaikan risalah. Alladzina yuballighuna risalatillah
wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi menyampaikan kewajiban risalah itu amanah yang penting. Ya, kenapa perlu saya sampaikan hal ini? Karena ini amanah. Ya, dan terakhir ada isu. Ya, sekarang bagaimana? Apakah kita boleh berkoalisi dengan Syiah, ya, negara Iran, ya, untuk melawan dan untuk memerangi Zionis? Wajib. Sekarang kita hukumnya, kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, ini komentar atau fatwa dari Mufti Agung Libya, Syekh Shadiq Al-Ghiryani. Ya. Jadi kondisi umat Islam ini sedang tidak baik-baik saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak baik-baik saja. Ya, termasuk agenda Syiah. Ya, dia punya agenda tersendiri. Dia punya catatan jejak hitam di mana? Di Syria, di Irak dan Yaman. Ya, kita tidak memaafkan mereka. Tapi untuk sementara ini kita melupakan dulu perbedaan-perbedaan khilafiyah dalam akidah dan sebagainya dengan Syiah itu. Ya, nah ini ada kesepakatan di antara para ulama yang saya temui, dan ini sudah tersebar di media sosial, ya, dari seluruh dunia, menyatakan bahwa sekarang hukumnya jangan lagi kita bicara haram bekerja sama dengan Iran atau Syiah untuk melawan Israel. Sekarang justru kita wajib. Kenapa? Karena nggak ada yang membantu itu secara teknologi militer, secara persenjataan dan uang sejak Gaza diblokade, ya, kecuali Iran. Ini fakta, Pak. Ini bukan dongeng, ya, fakta. Jadi para pejuang Hamas Palestina tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Mereka tidak akan mentolerir setiap upaya Syiah untuk menyebarkan ajarannya di Palestina. Itu sudah harga mati. Nah, jadi kalau kerjasama dengan Syiah Iran itu ya kerjasama taktis, kerjasama strategis. Ya, bukan kerjasama kita melegalkan akidah mereka, ataupun kita membiarkan atau memberikan ruang bagi mereka untuk menyebarkan dakwahnya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Dan sekarang semua ulama sudah menyuarakan ini. Wajib bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu, ya, melawan Zionis itu dengan apa? Dengan Syiah. Ya, ini fatwa dari Syekh Shadiq Al-Ghiryani, Mufti Libya. Ini juga yang ditanyakan bagaimana hukum berkolaborasi. Jadi kita juga kolaborasi. Ya. Boleh, ya, dengan batasan-batasan, syarat-syarat yang, ya, sudah dijelaskan oleh para ulama. Karena kalau dalam keadaan darurat, ya, darurat nih, ente nggak bisa mempertahankan hidup kecuali dengan minta bantuan orang kafir, tapi dia simpati kepada kita, minta bantuan kepada aliran sesat, kelompok sesat untuk membantu kita, dan mereka mau membantu kita, ya hukumnya jadi wajib itu, darurat itu. Contoh ini podcast, ya. Contoh misalnya, dia bilang orang kalau kelaparan mau mati, ya, nggak ada makanan lain, makan babi boleh nggak? Ya boleh dong. Ya. Makan bangkai boleh nggak? Boleh. Famaniturra ghairu baghin wala adin fala ismali. Satu syaratnya darurat. Negara-negara Muslim yang Sunni, Ahlu Sunnah, ya, mau Arab, mau yang kerajaan Teluk, itu nggak ada yang bantu militer, senjata nggak ada. Ya. Jadi gimana mereka mau mempertahankan diri ini? Bagaimana mempertahankan Masjidil Aqsa? Itu darurat. Yang kedua, syaratnya apa? Ghairu baghin. Ya, kita dapat bantuan dari mereka itu, ya, sambil juga kita menyatakan kita berlepas diri dari akidah mereka. Ghairu baghin, sama dengan kita makan bangkai, makan babi. Ketika kita makan babi dibolehkan, tetap kita mengatakan, tetap kita dalam hati kita bahwa mengatakan babi dan bangkai ini haram. Saya benci kepada babi dan bangkai ini. Tapi kita makan dia, kenapa? Karena darurat mempertahankan hidup aja. Itu sama hukumnya dengan kita berkolaborasi dengan Syiah. Ya, kita boleh saja mengatakan Syiah itu sesat atau tetap kita tidak suka, tidak menyetujui akidahnya. Tapi kita terpaksa menerima bantuan itu untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Wala adin, nggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Orang makan babi, makan bangkai, setelah makan bangkai, makan babi, ternyata enak babi nih. Oh,
Nggak boleh ente bawa bekal buat besok. Ya. Cukup makan hari itu secukupnya sampai ente bisa hidup sampai besok. Besok gimana? Ya cari lagi bantuan. Cari lagi babi yang masih ada, yang hidup ya. Ya. Kalau masih darurat, kalau udah nggak ada, udah lepas dari kondisi darurat, lepas dari babi, lepas dari bangkai. Sama hukumnya menerima bantuan dari orang aliran sesat, begitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.